Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratu Lelati Ulfa dengan NIM C1C023043. Untuk tugas metode penelitian kali ini, saya akan membahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu penelitian. Menurut Made Fasadianti pada tahun 2016, secara bahasa penelitian berasal dari kata teliti yang berarti penuh dengan kehati-hatian. Sedangkan arti kata penelitian lebih luas lagi, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian dapat juga disebut sebagai wadah bagi para peneliti menemukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dengan kehati-hatian. Nah, masuk ke pembahasan tentang teori. Apa itu teori dan apa itu landasan teori? Menurut Sugiono, landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau ritual and error. Landasan teori ini merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Fungsi dan tujuan landasan teori. Adapun fungsi landasan teori ini, yang pertama itu menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara. Yang ketiga itu sebagai penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja ada pada sebuah tulisan. Adapun tujuan landasan teori ini, yaitu teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam penelitian. Yang kedua, teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian, yang artinya peneliti di sini akan menjalankan kegiatan penelitiannya secara edukatif. Yang ketiga, mengungkapkan perspektif teoritis sebagai paduan umum dalam kegiatan meneliti yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, beberapa penelitian jenis kualitatif tidak selalu menerapkan teori yang terlalu eksplisit. Yang terakhir, teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah kata lain dari penjelasan sementara untuk pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang dapat diuji dengan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga perihal ini, konsep hipotesis dianggap sebagai batu loncatan menuju teori yang akan dibuktikan lantaran hanya menjadi jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, karena harus dibuktikan terlebih dahulu. Adapun tujuan hipotesis penelitian. Dalam penelitian, hipotesis tentu memiliki tujuan, terlepas dari akan terbukti atau tidaknya sebuah hipotesis setelah penelitian. Hipotesis tetap memiliki manfaat. Adapun tujuan hipotesis penelitian itu, yang pertama, hipotesis bisa dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, hipotesis adalah dasar menguji atau pengujian kemungkinan benar atau tidaknya suatu teori. Yang ketiga, hipotesis sebagai alat untuk memajukan pengetahuan. Dan adapun jenis-jenis hipotesis penelitian berdasarkan kategori rumusnya itu ada dua, hipotesis nihil atau HO, dan yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA. Yang kedua berdasarkan sifat variabel yang akan diuji. Itu juga ada dua, hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Dan jenis yang terakhir itu berdasarkan keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Ini juga ada dua, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Cara merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini menjadi hal yang paling penting yang mempengaruhi seluruh proses selama penelitian nantinya. Adapun cara merumuskan hipotesis penelitian yang baik dan benar, yaitu yang pertama dengan melakukan observasi topik masalah.
Yang kedua, membuat daftar permasalahan. Yang ketiga, memulai menulis hipotesis. Dan yang terakhir yaitu memastikan hipotesis itu bisa diuji. Nah, dari pembahasan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan, hipotesis adalah kata lain dari penjelasan sementara untuk pengamatan fenomena masalah ilmiah yang dapat diuji dengan penyelidikan lebih lanjut. Hipotesis itu ada hipotesis minor. Nah, hipotesis minor ini yakni hipotesis yang terdiri atas bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabaran dari hipotesis minor. Nah, hipotesis alternatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipotesis terarah atau directional hypothesis dan hipotesis tak terarah atau non-directional hypothesis. Nah, adapun jenisnya yaitu berdasarkan kategori rumusnya, berdasarkan sifat variabel yang akan diuji, dan berdasarkan keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Nah, hipotesis penelitian ini menjadi hal yang paling penting yang mempengaruhi seluruh penelitian nantinya. Merumuskan hipotesis ini yaitu dengan melakukan observasi, membuat daftar permasalahan, memulai menulis hipotesis, dan yang terakhir memastikan hipotesis tersebut bisa diuji. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.